Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih membahas tafsir surah Al-Fatihah, yaitu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, dan tidak kepada selainmu. Sebenarnya cara menerjemahkannya seperti itu, namun terdapat terjemahan-terjemahan yang ada di terjemahan-terjemahan Indonesia itu cuma diterjemahkan hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Namun sebenarnya kalau kita melihat dari perangka-perangka ilmu bahasa Arab, maka terjemahan yang paling kuat adalah hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tidak kepada selainmu. Ada tambahan. Kenapa? Karena di sini dalam makna ayat, sebenarnya ayatnya tidak seperti iyyaka na'budu, tapi ayatnya na'buduka wa nasta'inuka. Sebenarnya ayat pada surah Al-Fatihah yang susunan katanya itu sebenarnya na'buduka wa nasta'inuka. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebenarnya susunan katanya. Namun di sini ada tambahan iyyaka. Kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya takdimul ma'mul yufidul hasar. Ketika didahulukan kelakuannya, maka itu menunjukkan kekhususan. Kalau menunjukkan kekhususan, maka menafikan hal yang tidak khusus. Itu dalam ilmu nahwu. Jadi kalau susunan kata rangka bahasa Arab ini, sebenarnya susunannya na'buduka wa nasta'inuka. Tapi ketika dimasuki iyyaka na'budu, didahulukan ma'mulnya yang dilakukannya, maka yufidul hasr, menunjukkan kekhususan. Inti dari maknanya adalah hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Kemudian di antara i'jazul Quran yang kedua, Allah mendahulukan dari makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in. Kemudian di sini hak manusia kepada Allah, hak Allah kepada manusia, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, menunjukkan kalau seorang manusia ingin ditolong kepada Allah, maka beribadah dulu. Kalau seorang manusia ingin memohon pertolongan kepada Allah dan ingin ditolong oleh Allah, adalah caranya beribadah dulu. Dan di sini ibadah keumuman. Ibadah apa saja? Kita bersedekah kalau mau ditolong, baru kemudian minta pertolongan. Kita silaturahim, baru kita ditolong oleh Allah. Kita berdoa, kita sholat. Intinya segala jenis ibadah itu bisa menjadikan sebab datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu di sini didahulukan beribadah dulu, baru ditolong. Menunjukkan juga di sini adalah hak Allah jauh lebih pantas untuk kita penuhi daripada hak manusia. Hak Allah adalah lebih pantas, lebih layak, lebih seharusnya untuk kita dahulukan daripada hak manusia. Karena di sini ada dua hak, yaitu hak seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu beribadah hanya kepadanya dan tidak kepada selainnya, dan hak Allah kepada hambanya, yaitu ketika ia memohon pertolongan, maka ia akan ditolong. Maka dari itu, dari ayat-ayat banyak sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, ad'uni astajib lakum.
berdoalah kalian kepada Allah, astajib lakum, maka pasti akan saya menjawab, mengijabah doa kalian. Artinya kalau kalian memohon pertolongan, pasti saya tolong. Kalian minta diberikan jalan keluar, pasti akan saya berikan jalan keluar. Kalian dalam kegelapan minta cahaya, pasti akan saya berikan cahaya. Kalian minta petunjuk, maka doa setelahnya memohon petunjuk. Kalian memohon petunjuk, saya akan berikan petunjuk. Kalian minta surga, saya akan berikan surga. Kalian mohon terhindar dari neraka, saya akan terhindarkan kalian dari neraka. Intinya segala permohonan yang kita mohonkan pasti Allah ijabah. Kenapa? Karena Allah Al-Karim, Allah Maha Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Wahhab, Allah Maha Pemberi, Al-Mujibu Da'wat, yang menjawab segala permintaan, Al-Ghani, yang Maha Kaya. Dan tidak ada seandainya seseorang, semua penduduk langit dan penduduk bumi, dalam hadis qudsi meminta kepada Allah dan Allah menjawab doanya secara serentak, itu tidak mengurangi di sisi Allah, kecuali seseorang memasukkan jarum ke dalam laut, dan yang terikut jarum itulah yang hilang di sisi Allah. Artinya kita memohon pertolongan kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Bilang mungkin ini sulit bagi kita, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi meminta pada satu waktu yang sama, kemudian Allah menjawab doa mereka, itu tidak mengurangi apa yang di sisi Allah, seakan-akan tidak mengurangi apa yang di sisi Allah, kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam laut, kemudian memperhatikan apa yang terikut pada jarum itu. Hanya setetes air, dan apa yang tersisa di laut itu sangat banyak. Begitulah apa yang di sisi Allah. Bahkan walillahi matsalul a'la, hal-hal yang dipermisalkan Allah jauh lebih dari permisalan yang kita permisalkan. Ini dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita memperhatikan mulai dari alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini hak Allah untuk kita memujinya. Di sini ada 3 tauhid. Yang pertama, alhamdulillah, pujian bagi Allah, kemudian Rabb. Ini tauhid rububiyah namanya, yaitu meyakini bahwa Allah pencipta, pengatur, pemilik. Jadi bukan Dewa Krishna, bukan Dewa Matahari, sebagaimana di film-film yang banyak tersebar di TV. Ada pengatur malam, ada pengatur cahaya, ada pengatur rezeki, ada pengatur petir. Itu semuanya keyakinan-keyakinan yang merusak anak kita. Maka dari itu perlu diperhatikan tontonan anak-anak kita. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, di sini mengajarkan tauhid, bahwasanya adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Namanya tauhid Asmaul Husna. Kemudian Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu, di sini adanya tauhid uluhiyah. Tauhid hanya beribadah kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Maka dari situ di sini mengumpulkan 3 jenis tauhid. Tauhid uluhiyah, peribadatan hanya kepada Allah, tidak selainnya. Tauhid rububiyah, meyakini Allah pencipta, pengatur, pemilik, penguasa. Dan tauhid asma wa sifat. Sehingga terkumpullah semua jenis tauhid dalam ayat yang agung ini. Sebagaimana yang kita telah jelaskan, bahwasanya surat ini dikatakan surah Ummul Kitab karena dia mengumpulkan segala apa yang ada di kitab 30 juz ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hak-hak seorang hamba kepada hak-hak Allah kepada hambanya. Yang kita sudah bahas ini sampai iyyaka na'budu, hak-hak seorang hamba kepada Tuhannya. Wa iyyaka nasta'in, ini sudah masuk dalam hak-hak Allah kepada hambanya. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya, dan kami mengajak kepada para jemaah yang tidak memiliki kesibukan, InsyaAllah akan ada pembelajaran yang dibuka oleh guru kami Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi di Masjid Jannatul Firdaus, tentang kajian hadis-hadis yang berhubungan dengan bulan Zulhijjah. Dan itu alhamdulillah dibagikan buku karya tulis beliau dan dihidangkan makan siang.
dan dimulai dari jam 9.30. InsyaAllah itu minimal bukunya kita dapat, itu sudah lumayan untuk kita pelajari apa yang harus kita persiapkan di bulan yang agung ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.